mereka-mereka yang tidak mau belajar, maka jangan salahkan kalau dapat bencana. Jangan salahkan kalau dapat bencana, sebab siapa suruh tidak mau belajar. Dan mereka-mereka yang sudah tahu tapi tidak mengamalkannya, jangan salahkan kalau dapat bencana. Salahkan dirinya sendiri, sebab sudah diberitahu tidak mau dengar. Ya, sudah diberitahu tidak mau dengar, tidak mau mengamalkannya. Karena itulah sadaqallah, fala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb engkau tidak akan pernah mendolimi siapapun juga, tapi hamba yang mendolimi dirinya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian perhatikan, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "U'budu rabbakum", sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah menjelaskan hikmah, maksud, tujuan dari ibadah itu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Perhatikan, supaya kalian bertakwa. Tujuannya adalah supaya kalian bertakwa. Apa itu takwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Jadi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Artinya, iya, ketakwaan itu adalah kemuliaan. Jelas ini? Ketakwaan itu adalah kemuliaan. Sementara perintah ibadah itu untuk bertakwa. Kalau kita mau langsung, kita bisa mengatakan Allah perintahkan kita beribadah untuk mulia. Jelas? Allah perintahkan kita beribadah untuk mulia. Kalau orang paham ini, maka dengan inilah dia akan sampai ke dalam ibadah yang khusyuk dengan khusyuk yang sempurna. Akan terasa nikmat itu salat, sebab dia tahu perintah ini untuk mulia. Dia akan bersungguh-sungguh, sebab dia tahu perintah ini untuk mulia. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kesalahan dalam memahami kemuliaan. Rendahnya paham seseorang atau rusaknya paham seseorang dalam memahami kemuliaan itu. Kalau aturannya jelas, kalau orang yakin, ini aturannya jelas. Kalau orang yakin bahwa perkara itu kemuliaan, maka dia mampu bertahan di atas itu. Ini jelas, ini dipahami semua berakal. Kalau dia sudah pahami itu kemuliaan, ini semua berakal paham. Lihat ketika orang sudah memahami bahwa pekerjaan itu mulia bagi dia. Pekerjaan itu mulia bagi dia, memuliakan dia. Anggap misalnya dia ditawari pekerjaan, tinggal dia terima. Tinggal diterima ini. Tadi pekerjaan jadi seorang dokter misalnya. Dia tahu bahwa itu mulia. Dia akan mulia kalau jadi dokter. Maka dia akan ambil. Dia akan bertahan di atas pekerjaan ini, sebab dia tahu itu kemuliaan. Semua orang yang kerja, yang dia bersungguh-sungguh di kerjanya, itu pasti setelah dia pahami kerja itu baik bagi dia, kemuliaan bagi dia. Dan orang yang terputus pekerjaannya, itu adalah orang-orang yang belum memahami
belum mantap bahwa pekerjaan itu mulia, bermanfaat bagi dia. Jelas ini? Sangat jelas. Semua yang berakal paham. Orang kafir juga tahu. Hanya yang berbeda dalam ukuran kemuliaan. Ingat, kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Sementara caranya adalah ubudu rabbakum. Sembah Rabb kalian. Jelas? Sembah Rabb kalian. Jadi tinggal bagaimana kita memantapkan diri, menanamkan keyakinan bahwa kemuliaan yang sebenarnya hanyalah kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana bencana yang sebenarnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala celah. Kemuliaan adalah ketika Allah puji, ketika Allah muliakan. Bencana, kecelakaan ketika Allah Subhanahu wa taala celah. Kalau kita paham ini, maka lakukan perintah Allah dan kita akan mudah melakukannya, akan terasa nikmat perintah itu kita kerjakan. Sebab kita sudah betul-betul yakin bahwa dia adalah kemuliaan. Kalau terasa sakit, terasa pada penderitaan dalam melakukan pekerjaan, dia akan mampu bersabar. Sebagaimana orang-orang yang gajinya misalnya 20 juta dalam pekerjaannya sebulan. 20 juta. Itu habis-habisan kerja. Sebab dia sudah betul-betul menilai. Tahu nilainya 20 juta itu. Dia akan bertahan. Lihat orang-orang Jepang. Dia sudah tahu itu uang. Dianggap sesuatu yang sangat bernilai. Lihat kalau orang sudah menganggap, dia sudah menganggap sesuatu itu bernilai, maka walaupun dia kafir, walaupun dia penyembah matahari, dia akan paham kaidah ini. Kokoh di atas perkara yang dianggap mulia. Belum terbit matahari dia sudah keluar. Sudah tenggelam matahari baru datang. Karena di perjalanan baru sempat tertidur. Cepat sikap ini. Kenapa? Kemuliaan bagi dia. Sekarang kemuliaan kita adalah dengan ketakwaan. Jalurnya ibadah. Ibadah itu kemuliaan. Sebab dengannya kita mendapatkan kemuliaan. Kalau ini yakin kita, maka akan mantap kita dalam ibadah, apapun yang menghalangi. Bahkan akan terasa nikmat itu ibadah. Sebab pujian sebenarnya di situ. Kedudukan sebenarnya di situ. Di sisi lain jamaah, kita ini beribadah kepada yang memiliki segalanya, yang mencipta segalanya, yang mengatur segalanya, yang memberi rezeki segalanya. Betul-betul kemuliaan beribadah kepada dia Allah Subhanahu wa taala. Jelas perkara ini? Kalau ini jelas, maka selanjutnya perhatikan 3 perkara yang disebutkan dalam ayat ini atau dalam ayat-ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rububiyahnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 hal. Penciptaan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Penciptaan kita dan orang-orang sebelum. Pengadaan langit, bumi. Yang ketiga, diturunkannya hujan yang dengannya tumbuh hidup bumi. Para ulama menyebutkan, beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa pada ayat-ayat ini terdapat isyarat akan benda yang menunjukkan pastinya hari bermati.